Kita akan lanjutkan insya Allah pada siang ini menjelang sore hari. Semoga Allah SWT berkahi di pasal ke-12 di halaman 265. Anjuran tentang doa diucapkan sesudah wudhu. Nomor hadisnya 224. Dan di situ ada tulisan bagi yang pegang buku 1A dengan sanad sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Artinya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wudu, lalu membaca setelah itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Juga aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia masuk dari pintu yang mana saja dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Masih nomor hadis yang sama, 224. Hanya saja tadi ada 1A, ini 1B-nya. Dua-duanya dengan sanad sahih. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keduanya berkata, fayuhsinul wudu, lalu dia membaguskan wudunya. Kemudian ada lagi 1C dengan sanad hasan, dan At-Tirmidzi meriwayatkannya seperti Abu Dawud, dan dia menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Hadits ini, teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba bedah. Sabda Nabi SAW potongan pertama hadits, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah seseorang dari kalian berwudu. Maksudnya adalah setiap mau melakukan wudu, anjurannya dia membaca ini. Jadi bukan hanya wudu pada saat mau sholat. Tetapi kita sudah jelaskan, wudu bisa dikerjakan pada saat mau sholat. Wudu dianjurkan juga dikerjakan. Ini bukan bisa ya, tapi memang harus dikerjakan sebelum sholat. Karena dia tidak sah sholatnya tanpa wudu. Kemudian juga wudu sebelum tidur. Wudu juga pada saat orang junub dan dia masih mau menunda mandinya, ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tidur di malam hari, kemudian beliau menunda mandinya sampai menjelang subuh dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW pada saat beliau tanya tentang hukum itu, Nabi menganjurkan SAW agar dia berwudu dulu, baru kemudian dia tidur. Itu juga pada saat akan mengulangi hubungan biologis, ya, bagi pasangan yang halal tentunya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin mengulangi hubungan biologisnya, hendaklah dia berwudu, karena itu akan lebih membantu dia. Kemudian juga bisa berwudu pada saat lagi marah, ya, emosi. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalau salah seorang yang kalian sedang marah sementara dia berdiri, duduklah. Kalau masih marah, baringlah. Kalau masih marah juga, berwuduklah. Dari syaitan, dan wudu bisa menghilangkannya. Juga selanjutnya yang keenam, dianjurkan berwudu pada saat seseorang ingin selalu, ya, berada dalam keadaan suci, dan sudah pernah kita sebutkan keutamannya itu, ya, dalam beberapa pasal sebelumnya. Jadi dia berwudu, kemudian dia setiap batal dia wudu lagi, setiap batal dia wudu lagi, ya, agar terus saja dalam keadaan kondisi berwudu. Maka semua jenis-jenis wudu ini, mungkin ada juga yang belum kami sebutkan kalaupun terlupakan, ya, masuk dalam sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu, ya. Maksudnya setiap jenis wudu itu, tidak harus untuk sholat saja.
Lalu lanjutan hadis potongan keduanya adalah fayubligu au fayusbigul wudu'a. Lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wudu. Ini riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tadi sudah kita sebutkan di 1B, ya, membaguskan atau fayuhsinul wudu. Ketiga kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Memantapkan, menyempurnakan, membaguskan. Satu sama yang lain bisa ditarik bahwasanya semakna, bisa juga diberikan makna masing-masing. Memantapkan ya, bisa bermakna adalah dia memastikan semua air, kadar air yang dipakai cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Juga memastikan anggota-anggota minimal yang harus tersentuh, itu dia pastikan semuanya kena, gitu kan. Itu memantapkan. Juga memantapkan bilangannya. Menyempurnakan maknanya adalah bisa bermakna dia menyempurnakan sampai ke sunnah-sunnahnya. Jadi bukan hanya yang diwajibkan pada saat wudhu, tapi semuanya yang bersifat sunnah pun. Ya. Seperti dia melakukannya 3 kali misalnya. Ya. Maka semua disempurnakan. Dan makna yang ketiga, fayuhsin, dan membaguskan. Maknanya dia perlahan-lahan melakukannya. Ya. Sesuatu itu kalau ditata dengan perlahan, jadi rapi, jadi bagus. Gitu. Dan sangat sedikit ya, celah kemungkinan terjadi kekeliruan. Maka itu bisa makna ihsan, fayuhsinul wudu. Dan ketiganya bermakna yang luar biasa. Berarti kalau kita simpulkan, setiap orang yang berwudu, ya, agar mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan di akhir hadis ini insyaallah, dia harusnya ya, menyempurnakan, memantapkan dan juga memperbagus wudunya. Itu potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga, summa yakul, dan setelah selesai wudunya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar hamba juga utusannya. Ini teman-teman potongan ketiga dari hadis mengajarkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim ya, dalam memahami 2 kalimat syahadat. Dan juga bagaimana dia mengulang-ulangi dalam hidupnya. Kita tahu dalam sholat saja, kalau kita bicara sholat wajib saja. Di sholat subuh sekali kita baca syahadat, di tahiyat ya. Kemudian di sholat duhur, kita baca 2 kali. Di tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Di sholat asar 2 kali juga. Tahiyat pertama dan tahiyat terakhir, berarti sudah 5 kali. Di sholat maghrib 2 kali juga. Berarti sudah 7 kali. Tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Di isya 2 kali juga. Ya. Jadi kalau kita gabungkan 2 kali duhur, 2 kali asar, 2 kali maghrib, 2 kali isya, 1 kali subuh. Berarti 9 kali. 9 kali kita dianjurkan mengulangi syahadat. Begitu kita angkat jari kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan semua pembaharuan terhadap keislaman seseorang. Begitu juga pada saat kita selesai berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Juga syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini semua teman-teman belum kita bicara sholat sunnah. Kalau sholat sunnah banyak sekali tentunya. Ada sunnatul fajar 1 kali. Ada sholat qabliyah duhur 4 rakaat. Ya. Kalau dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti kan 2 kali. Sudah 3 kali. Sunnah. Kemudian ada ba'diyah duhur juga 4 rakaat, 2. Berarti sudah 5 kali. Qabliyah asar ada 4, berarti 2 kali juga. Ya. Itu sudah 7 kali. Kemudian qabliyah maghrib sekali. Qabliyah isya, ba'diyah maghrib sekali. 2 kali ini berarti sudah 9 kali. Ya. Maaf.
subuh sholat sunnatul fajr sekali, qobliyah duhur 2 kali, ya berarti sudah 3, ba'diyah duhur 2 kali, berarti 5, qobliyah asar 2 kali, berarti sudah 7, qobliyah maghrib sekali, ya, di 8, ba'diyah maghrib sekali, berarti 9, qobliyah isya sekali, ya, berarti 10, ba'diyah isya sekali berarti 11. Jadi kalau kita gabungkan 11 ini, sholat sunnah rawatib, syahadatnya, dengan tadi di sholat wajibnya 9 kali kita syahadat, berarti jumlahnya 20 kali. Belum kita bicara sholat duha. Kalau Anda pilih jumlah rakaat maksimal 12 rakaat, berarti Anda 6 kali syahadat di situ. Itu sudah 26. Ya. Belum lagi kita bicara tahajud. Ada 8 rakaat, ada 11 rakaat. 11 rakaat itu berarti kalau 10 rakaat kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita 5 kali syahadat tambah witir 1 berarti 6 kali. Berarti 26 tambah 6, 32 kali syahadat. Gitu kan. Di sholat. Belum kita bicara sholat taubat. Misalnya anggap sehari sekali Anda kerjakan misalnya, berarti sudah 33 kali. Tahiyat masjid. Kalau Anda ke masjid 5 waktu sholat sehari berarti 5 kali sholat tahiyat masjid. Gitu kan. Itu berarti sudah 38 kali. Ya, belum lagi kita bicara sholat wudhu. Dalam sehari Anda wudhu berapa kali? Anggaplah hanya Anda wudhu saja di sholat wajib. Berarti 5 kali sholat wajib kan. 5 kali Anda tahiyat sholat wudhu misalnya. Di 38 tambah 5, 43 kali. Ya. Belum kita bicara sholat sunnah nafilah, tambahan yang Anda kerjakan. Jadi banyak sekali. 40 kali kita syahadat dari sholat saja. 43 kali tadi. Belum kalau kita bahas masalah wudhunya, ya, dan seterusnya. Ya. Maka ini semua teman-teman sekalian menandakan memang syahadat itu sangat penting. Dan seseorang dianjurkan untuk mengulanginya. Ya. Dikhawatirkan jangan sampai ada di antara detik-detik hidupnya justru dia membatalkan keislamannya. Syahadat ini akan memperbaharui itu. Nah, ini termasuk dalam wudu. Dan kita sudah tahu sama-sama maknanya. Kalimat ini sangat luar biasa. Inilah asas kehidupan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia. Kecuali Allah. Wahdahu. Dia esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu bersamanya. Dalam penciptaannya. Dalam ketuhanan, kemahaesaannya dalam Tuhan atau sifat ketuhanannya. Juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah pengikraran tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asas daripada agama kita. Kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini. Potongan yang keempat dari hadis, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Kecuali pada saat itu akan dibukakan baginya 8 pintu atau akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia masuk dari pintu mana saja dia suka. Tentu ini teman-teman sekalian maknanya adalah Allah SWT akan memberikan dia kesempatan emas. Dengan wudu sempurna kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Allah akan berikan dia kesempatan untuk memilih pintu surga yang mana dia mau masuk. Tentu kita berharap masuk di pintu yang terbaik. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau kalian mohon surga, mintalah surga Firdaus. Dan ini juga menandakan teman-teman boleh setelah selesai wudhu kita minta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dilindungi dari api neraka. Di poin 1C-nya, di halaman setelahnya, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat
Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Di sini teman-teman sekalian, tambahan doa ini tentu ini sudah dihasankan oleh Syekh Albani, walaupun hadis ini masih ada permasalahan yang didiskusikan oleh para ulama hadis ya. Tapi di situ bagian-bagian bukunya Anda bisa lihat 1C.2 Hasan. Potongan pertama doa ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan ini tambahan faedah tentunya dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Poin keempat, maka kita bisa masukkan di sini poin kelima. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Maksudnya jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat atau kembali kepadamu. Dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa. Dan kita tahu teman-teman sekalian, taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, itu bersabda, aku bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari, setiap harinya 70 sampai riwayatnya dikatakan 100 kali. Apalagi kita. Dan kita tidak dapat jaminan akan diampuni dosa-dosa kita. Maka selalu teman-teman sekalian, Anda kalau lagi tunggu lampu merah, lagi tunggu antrian belanja, lagi duduk iseng di teras rumah, lagi banyak waktu lowong. Apa susahnya? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus saja kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata kepada kaumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Dia akan turunkan dari langit secara bertubi-tubi banyak rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Dia akan memperbanyak juga untuk kalian amwal, harta dan juga banin, keturunan. Dan ini sekaligus ulama menitik beratkan, barang siapa yang ingin memiliki harta berlebih atau ditambahkan dan juga diberikan karunia anak, terutama bagi yang belum memiliki anak, dia memperbanyak istighfar dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu taubat ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terwujud dalam hadis Bukhari dijelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pergi ke padang Sahara yang tidak bertuan, dia bawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, ternyata pada saat dia istirahat di bawah sebuah pohon, dia bangun, untanya hilang dengan bekal-bekalnya semua. Dia tidak punya apa-apa. Maka dia pun keliling-keliling mencari dan ternyata dia tidak menemukan. Dia tidak menemukan. Ya. Nah pada saat dia tidak menemukan, maka dia pun berkata, orang ini, saya akan kembali ke pohon awal tadi, kemudian saya coba tidur, semoga saja saya mati. Maka pada saat dia pulang atau datang ke pohon yang tadi dia istirahat itu, yang untanya hilang, dia tidur, ternyata waktu dia terbangun, dia temukan untanya dari hadapannya. Bagaimana gembiranya dia masih bisa melanjutkan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hamba. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Makanya di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan kita orang yang selalu mau bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang keenam adalah waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Suci secara jasmani dan rohani tentunya. Ya. Suci pakaiannya, suci badannya, ya. Suci seluruh tubuhnya dari najis, dari kotoran. Suci juga ya, dari perbuatan-perbuatan yang tutupi dari maksiat kepada Allah SWT termasuk kekufuran. Dan suci secara rohani, secara keimanan. Dia ikhlas dalam mengamalkan amal. Dia juga tulus dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya juga ancamannya. Ini semua masuk di dalam makna hadis ini.